Nah, jadi ini Bapak Ibu harus bisa menelaah gitu ya kalimat-kalimat yang mereka pakai untuk mencari dana, cari donasi. Nah, seperti ini. Ini foto-foto yang bisa ada dari tahun kemarin, tahun lebaran 10 tahun lalu mungkin ya. Karena kan 73 tahun nih pengungsinya. Ya rumah rontok tahun berapa dibiarin begini aja. Sementara nih Gaza butuh obat-obatan. Dalam waktu berapa hari nih, mereka tuh sudah bisa mengumpulkan dana 120 juta. Gitu. Jadi nggak mungkin Israel akan menyerang kalau ada anak sekolah. Dan sejauh ini, menurut data informasi yang diberikan oleh IDF sendiri, sampai hari ini dari 2000-an roket yang diserang oleh Hamas, dilontarkan oleh Hamas ke arah Israel, 350 itu jatuh di lahannya atau wilayahnya Hamas sendiri, alias di Gaza. Jadi bisa jadi korban tewas yang disebutkan media, Israel menyerang jatuh korban sekian, Israel menyerang menewaskan sekian, itu korban dari salah tembaknya si Hamas sendiri. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang bentrok rasial di wilayah Israel. Jadi Bapak Ibu, ini kota-kota di mana simbol yang warna kuning, orange ini adalah kota-kota Israel dengan jumlah penduduk Arab Israel yang lumayan banyak gitu ya. Nah, ini misalnya ada di Akko ini kota yang memang mayoritas Arabnya banyak, Haifa setengah-setengah, Nazaret kota mayoritas Arab, lalu juga ada di Solfal, ini kota yang cukup keras. Ini hampir orang Yahudinya sangat sedikit, ada tapi hanya beberapa keluarga aja. Di sini imam masjid bisa dibunuh gitu ya, karena sesama Arab sendiri, sesama umat Islam sendiri ribut gitu, berantem. Nah, imam masjid pernah tahun 2018-nya itu ditembak kalau tidak salah, ditembak di kota ini. Dan di kota ini memang paling sering terjadi bentrokan sesama Arab sendiri. Dan saya pernah mau ke sini, malah teman saya yang tinggal di Israel bilang jangan, nggak aman, nggak boleh, jangan ke sini. Jaffa ini juga kota yang mayoritas Arab dan juga kemarin ada sedikit kerusuhan. Bat Yam, Ramlah juga ada juga kemarin pawai dan bakar-bakaran nggak ada ya. Yang bakar-bakaran ada itu di Lot, paling banyak di kota Lot. Jadi sampai ada satu orang Arab Israel yang tewas gitu karena terjadi bentrokan antara Arab Israel dengan Yahudi Israel. Seperti ini posisinya, dan ini sumbernya dari saya lupa, dari Al Jazeera kalau tidak salah saya ambilnya, ya betul dari Al Jazeera. Kenapa saya nggak ambil dari informasi dari media Israel, supaya nggak dianggap hanya bersumber dari Israel saja. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kondisi yang terjadi di dalam negerinya Israel sendiri. Ini kita kasih lihat lagi ya. Ini yang terjadi, pembakaran sinagoga di kota Lot. Untungnya gulungan torahnya selamat ya, ini bisa dibawa. Ini kena rudal, kena di Petah Tikva dekat Tel Aviv. Ini pembakaran juga nih. Ini pembakaran di wilayah Lot, Yeshiva, sekolah khusus Yahudi dibakar di kota Lot. Nah, jadi apa sebetulnya yang terjadi di Israel? Sejauh ini sepertinya kalau menurut saya ada keinginan dari orang-orang ini, orang-orang Palestina, terutama dari sisi Hamas, karena mereka karena Palestina gagal mengadakan pemilu.
Harusnya bulan Mei ini adalah pemilu legislatif Palestina. Lalu bulan September pemilu presiden Palestina. Tetapi penguasa Palestina saat ini yaitu Partai Fatah, dia menunda pemilu, tetapi tidak jelas batas waktunya. Dan itulah yang membuat kemarahan dari Hamas. Kenapa Hamas marah? Karena Hamas dalam posisi menang. Palestina tidak punya kandidat. Mahmud Abbas ini sudah ketuaan, kalau tidak salah sudah 82 tahun ya nanti ini. Tahun ini kalau dia jadi presiden lagi, dan dia sudah kelamaan juga gitu ya, nggak diganti-ganti. Nah makanya Hamas tuh sangat ingin ada pemilu sehingga dia berharap bisa untuk menguasai tepi barat. Nah jadi mereka kepingin mengupayakan yang namanya ini intifada ketiga. Sebelumnya pada saat intifada pertama Bapak Ibu tahun 1987 intifada adalah perlawanan Palestina terhadap Israel. Nah itu sengaja banget, cari gara-garanya sengaja banget. Jadi truk Israel menabrak, dibilangnya gitu ya, truk Israel menabrak dengan sengaja ya 2 mobil orang Palestina yang menyebabkan 4 orang meninggal. Padahal sebetulnya ya kecelakaan biasa, bisa aja gitu kan. Tapi dibilang ada unsur kesengajaan, dan akhirnya terjadi demonstrasi dan juga berlangsung sampai blokade. Waktu itu Gaza masih wilayah Israel ya, blokade. Terus akhirnya lama-lama semakin masif dengan pelemparan batu ke tentara, mulai juga dengan bom molotov, dan akhirnya dalam 1,5 bulan aja sudah 27 orang Palestina yang tewas. Nah ini gerakan intifada yang pertama. Akibat gerakan intifada yang pertama ini, apa yang terjadi? Israel akhirnya kehilangan yang namanya Bethlehem, Jericho, Nablus, Hebron karena kesepakatan Oslo. Jadi Israel ingin berdamai, akhirnya kesepakatannya adalah kasih wilayah. Nah diberikanlah Bethlehem. Jelas-jelas Bethlehem adalah kota kelahiran Yesus. Gak mungkin jadinya Yesus ada hubungannya dengan orang Palestina. Jericho, kota pertama yang direbut oleh bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian. Nablus itu nama di Alkitab adalah Sikem. Sikem itu adalah kota di mana ada makam Yusuf. Lalu Hebron di mana ada makam Makpela ya, ada Abraham dan Sarah, Ishak dan juga Yakub dan istrinya, kecuali Rahelnya adanya makamnya di Bethlehem. Jadi secara konteks sejarah mereka nggak ada hubungannya sebetulnya dengan kota-kota ini ya, Bethlehem, Jericho, Nablus, Hebron, tapi Israel memberikan dengan tujuan damai. Nah yang terjadi kedua, intifada kedua adalah kesengajaan juga. Karena apa? Momennya digede-gedein gitu. Ariel Sharon waktu itu PM, dia berkunjung ke Al-Aqsa. Dia belum jadi PM, dia menjadi anggota Knesset. Dan dia berkunjung untuk sekedar datang aja gitu ya, dan tidak masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kawasan ini Al-Haram Al-Syarif dulunya disebut sebagai Bukit Moria. Disinilah lokasi yang dipercaya sebagai tempat bait suci orang Yahudi. Itu ya, tempat bait suci orang Yahudi. Nah, kemudian karena ada Isra Miraj, makanya Islam punya jejak di sini. Teorinya begini Bapak Ibu, kalau ternyata Islam menganggap situs paling sucinya adalah ketika burung boraknya mendarat di tembok borak. Tembok borak adalah tembok ratapan ya bagi orang Islam. Nah, kalau memang situs sucinya itu tembok borak karena Nabi turun di situ misalnya.
lalu naik ke surganya dari depan sini nih, depan Al-Aqsa sini ada namanya Kubah Kenaikan. Nah, Kubah Kenaikan itu menjadi titik suci karena dari situlah Nabi Miraj ke langit ketujuh dan menerima perintah sholat gitu. Harusnya kan gitu ya. Jadi yang menjadi situ suci ya hanya 3 tempat. Jadi tidak menodai, maksud saya kedatangan orang Yahudi masuk ke wilayah yang disucikan oleh orang umat Islam ini sebetulnya tidak menodai sama sekali karena si Sharon dan rombongan Knesset itu hanya lewat di sini, garis kuning. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak masuk ke area ini depan sini atau di Al-Aqsa sebelah sini. Jadi ini kan kubah emas, ini Al-Aqsa. Ini masjid yang namanya Masjid Marwani, kandang kuda Salomo di masa pasukan salib. Jadi kedatangan Ariel Sharon itu diisukan, digoreng menjadi sebuah intifada ketiga. Dan korbannya sangat banyak karena terjadi teror, bom mobil, bom di bus, bom di restoran, bom di mana lagi tuh, di tempat umum lah intinya. Jadi ada korban 1.000 orang Israel dan Palestina 5.000. Nah, akibat intifada kedua tahun 2000, pada tahun 2005 akhirnya Israel menyerahkan yang namanya Gaza. Jadi negara Israel kehilangan wilayah, kehilangan otoritas di tempat-tempat tadi, dan sekarang kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi dengan Gaza. Bukannya damai, malah menjadi markas teroris terbesar di dunia. Satu negara, satu daerah itulah terorisnya gitu ya. Wilayah yang dikuasai oleh teroris. Karena apa? Bapak Ibu, tahun 2018 saja, baru-baru ini ya artinya ya, 2018, Perdana Menteri Palestina yang adalah dari Fatah, waktu kunjungan kerja ke Gaza, dia tuh mau dibunuh. Ada bom mobil. Jadi bayangin, kita sebenarnya nggak usah kaget ketika kita dengar Hamas melontarkan rudal ke arah orang Yahudi. Lah orang Arab Palestina sesama sebangsanya sendiri aja, sama-sama Islamnya aja dibunuh juga kok, gitu ya, demi kekuasaannya dia. Jadi ya nggak heran lah gitu kalau dia bencinya setengah mati sama orang Yahudi, karena itulah yang dilakukan gitu ya oleh orang-orang teroris ini. Dan kita masih dengan sangat baik, dengan sangat santun tidak menyebut mereka, negara kita Indonesia tidak memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Ini saya sudah tanyakan langsung waktu itu dengan orang BNPT ketika saya sebagai Hadasa diundang untuk membahas tentang rancangan undang-undang penanggulangan ekstremisme yang baru-baru ini Januari 2021 disahkan oleh Pak Jokowi ya, oleh Presiden. Ada Perpres RAN PE-nya. Nah, itu saya tanya, Hamas teroris bukan? Karena kita lagi membahas waktu itu definisi ekstremisme itu seperti apa, gitu ya. Apakah orang yang mengglorifikasikan Hamas itu bisa, pertanyaan saya ya, bisa dimasukkan sebagai ekstrim? Ya nggak bisa, soalnya ya dia kan hanya pakai simbol-simbolnya aja. Tetapi kita lihat simbol itu bisa jadi merepresentasikan isi hatinya ya. Maksudnya ya, dia senangnya kekerasan ya pasti dia akan memakai, nggak mungkin kan gitu ya Pak Paulsang misalnya pasang bendera Hamas di rumah gitu ya Pak, kan nggak mungkin karena ya emang kita nggak simpati sama Hamas gitu. Tetapi ya intinya adalah negara kalau Amerika, Uni Eropa dan sebagainya memasukkan Hamas sebagai teroris, kita nggak heran. Tetapi Arab Saudi, Mesir aja memasukkan Hamas sebagai teroris. Jadi Indonesia sangat santun tidak memasukkan Hamas sebagai teroris. Itu. Nah, kemudian ini saya tidak panjang-panjang. Ini ada video dari Facebook Fatah resmi jadinya, bagaimana mereka ikut-ikutan rusuh yang aneh. Ada
Nah, perhatikan Bapak Ibu, mobil polisi Israel ya diserang. Jadi ya ini dari Facebooknya Fatah. Maaf, ini bukan dari Facebooknya Fatah. Sorry, bukan. Setelah ini baru. Nah, ini pos polisi ya tadi di kota Akko, ini di Bethlehem. Bethlehem wilayah Palestina, Bapak Ibu. Ini bakar-bakaran di jalan. Bayangin ini setelah Jumat terakhir Ramadan ya. Ini menjelang Idul Fitri. Ini di Hebron, ini Bethlehem lagi. Ini di Nablus, timpuk-timpukan batu. Di Ramallah, ibu kota Palestina. Jadi massa berusaha masuk ke Yerusalem. Nih, ban dibakar dan digulirkan ke arah polisi. Ini di Nablus lagi. Nah, ini anak kecil yang harus sekolah, tapi dia ditugaskan berjuang di Al-Aqsa juga. Ini di Hebron. Ini di Tulkarem, kota Israel. Kota di tepi barat ya, wilayah Palestina. Ini di Jenin. Ini Nablus. Nah, ini waktu bakar pohon di Al-Aqsa. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat mereka berencana dengan sengaja ya, pertama ada provokasi, lalu beneran dilakukan, dan kemudian ternyata di kota-kota yang nggak ada hubungannya mereka menyulut gitu ya, menyulut supaya memang rusuh. Mereka maunya nggak di Palestina, nggak di Israel, maunya terjadi rusuh. Dan sekarang ternyata Putri Jenderal Qasem Soleimani yang sudah tewas ya, ditewaskan oleh Amerika, menganjurkan agar intifada melawan Israel. Ini berita hari Selasa. Dan kemudian juga ada janji Erdogan kan selalu gitu ya, mau mengembalikan kejayaan Ottoman, sehingga dia sukanya koar-koar. Padahal sebetulnya Erdogan sangat tergantung secara bisnis dengan Israel. Karena apa? Erdogan, Turki adalah pemasok banyak sekali juga barang kebutuhan, busana, emas gitu ya, jualan, mereka tuh jualan di tepi barat, jualan di Gaza. Jadi kalau Erdogan sosok ngancem, ya udah pasti dia nggak akan lagi dapat kesempatan itu. Dan juga sekarang jalur penerbangan dari Dubai karena adanya perdamaian Uni Emirat Arab dengan Israel, maka sudah ada Dubai Tel Aviv, sehingga sebetulnya Istanbul Tel Aviv kalau dia mau ngancem-ngancem ya beneran bisa dipotong, nggak perlu ada lagi Istanbul Tel Aviv. Nah, padahal saat ini Turkish Airlines itu setiap hari ada penerbangan ke Israel karena orang-orang Turki juga senang liburan ke Israel.
Lalu ini petinggi Yaman minta Arab Saudi, ini berita hari ini ya Bapak Ibu, dari media resminya Iran, tapi bahasa Indonesia, Saudi berperang ya, membombardir Israel. Dengan begitu, Yaman akan sebagai balasan akan berhenti menyerang Riyadh, menyerang kota di Arab Saudi. Kenapa mereka maunya kayak begini? Karena kan sebenarnya konflik Arab dan Yaman, di Yamannya, sisi Yamannya, di belakangnya itu ada Iran. Jadi sebetulnya nggak jauh-jauh dari Iran. Nah lucunya lagi nih Bapak Ibu, ini mungkin bagian dari ini ya, dari Pak Paulus nih, sebagai orang yang memahami bagaimana Indonesia, posisi Indonesia dan kepancasilaannya. Logikanya ya, kita ini mau diseret oleh Hamas gitu ya, untuk kita bermusuhan dengan yang nggak ada hubungannya gitu, untuk berhubungan dengan Israel. Padahal kan Israel nggak ada hubungan politik sama Indonesia, dan juga yang nggak ada hubungannya, tetapi dia mau mengajak secara umat Islam. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Makanya kata Hamas ya, pemimpinnya Ismail Haniyeh bilang, ini yang memberitakan adalah media Turki ya, Anadolu, kantor berita Turki, memberitakan Hamas, kata Haniyeh, berharap Jokowi dan umat Islam dapat berdiri bersama melawan agresi Israel pada akhir bulan suci Ramadan ini. Haniyeh mengatakan rakyat Palestina juga tidak akan berhenti untuk mempertahankan tanah dan kesucian Baitul Maqdis atas nama seluruh umat Islam. Padahal Bapak Ibu nggak ada hubungannya kenapa dengan kemauan si Hamas ini mengajak-ngajak Jokowi, nggak ada hubungannya. Kita nggak ada hubungan sama Israel, ngapain kita ngelawan Israel? Israel nggak mengganggu orang Indonesia kok. Dan kalau memang alasannya umat Islam yang tercederai gitu ya, karena Al-Quds, karena Yerusalem, atau karena Al-Aqsa, Bapak Ibu, ini mereka bisa berlebaran dengan tenang. Ini postingan dari pemerintah Israel sendiri, memberikan foto-foto tentang bagaimana ini ya, ini Masjid Al-Aqsa, mereka sholat sampai ke depan. Ini di Masjid Kuba Emas ini tidak dipakai sholat, tetapi karena mereka meluber gitu ya. Nah ini dia. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan ngamuk sama Israel karena kita nggak punya hubungan politik juga, enggak. Terus kalau karena alasannya masjidnya ternodai gimana? Lihat dong kayak begini. Justru mereka sendiri yang menodai karena kelakuan mereka demo demo di halaman masjid. 212 aja masih demonya di Monas gitu ya. Sementara orang Palestina demo di masjid. Ada batu dari dalam masjid, ada petasan, ada macam-macam dari disimpan di dalam masjid. Bahkan masuk di atas sini nih ada salah satu video fakta Israel, mereka di bubungan di salah satu situs di kawasan Al-Aqsa ini, mereka naik ke atasnya membawa bendera Hamas. Jadi mereka lah yang tidak menghormati yang dibilang dengan kesucian dari Al-Aqsa ini, bukan Israel. Jadi tolong kita semua untuk benar-benar saya sebagai orang yang cinta Israel, saya tidak ingin gitu ya orang Indonesia membenci Israel dengan alasan yang nggak benar gitu ya. Alasannya sih kalian nggak suka Israel sama Indonesia loh. Kita sama Belanda sama Jepang aja kita berhubungan, ada hubungan resmi, tapi sama Israel kita nggak ada hubungan resmi. Terus tiba-tiba Israel sama Hamas konflik, kita ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan dalam hal ikutan mengecam, ikutan memberikan pendapat-pendapat yang tidak seimbang. Nah ini yang menurut saya sangat-sangat harus ya kita hindari. Nah karena itulah saya berharap Bapak Ibu
kita punya perspektif yang benar terhadap konflik ini. Kita tahu bahwa mereka tuh ingin melibatkan Indonesia tuh karena memang benar. Sekarang itu dunia Arab sudah bersahabat dengan Israel. Dunia Arab sudah mengerti, sudah tahu. Mereka aktivis sosmed dari aktivis sosmed dari Uni Emirat Arab, dari Maroko, dari Bahrain sudah diundang oleh Israel. Disuruh lihat nih sendiri nih gimana kehidupan warga Arab di sini. Lihat kehidupan kami, bagaimana sangat harmonis. Nah makanya mereka udah nggak makan gitu ya dengan jualan-jualannya si Iran, jualan-jualannya Hamas, Palestina. Jadi mereka sibuk ngajakin ya siapa yang paling potensial diajak berkubu di situasi sekarang ini. Ya Indonesia. Bangsa kita ini yang sebenarnya harusnya netral, sebenarnya harusnya menjadi mediator damai, tetapi kita mau dibawa-bawa nih. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pemerintah kita kejeblos, jangan sampai kita tersandung dengan gara-gara konflik ini, malah kita jadinya pro Hamas yang jelas-jelas teroris, gitu ya. Dan yang jangan juga kita termakan dengan sebenarnya saya nggak suka menggunakan kata ini ya. Jangan kita termakan propaganda Syiah di Indonesia. Indonesia ini mayoritas Muslim Sunni, gitu ya. Saya nggak mau membentrokkan Sunni vs Syiah, tidak. Tetapi saya mempertanyakan sendiri, lah kita di Indonesia orang-orang Syiah aja dipersekusi gitu ya. Tiba-tiba kalian malah membantu Hamas yang di backup oleh Iran, oleh Syiah Iran. Logikanya gimana gitu ya? Nah, mungkin ini menjadi bahan pemikiran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa melihat kita melihat dari luar, gitu. Kita melihat dari kita tidak ada sangkut pautnya. Saya di sini bukan minta dukungan Bapak Ibu untuk mendukung Israel, tidak. Karena Pak Israel itu nggak perlu dibela gitu ya. Tetapi Israel itu harus dibela apanya? Kebenarannya. Gitu ya, faktanya. Jadi kalau Anda mau tidak setuju dengan Israel, no problem, tidak masalah. Tetapi Anda harus memahami fakta-faktanya dulu. Gitu. Jangan sampai Anda membenci tanpa alasan, tanpa Anda paham kenapa begini dan begitunya. Gitu ya. Jadi selalu saya mau berharap kalau akhirnya Anda sudah tahu, oh ternyata posisinya seperti ini ya. Dan kemudian Anda merasa respect terhadap IDF, Anda respect terhadap Israel, itu harus datang dari pengertian Anda sendiri. Bukan karena Anda mendengar kata orang, katanya dan sebagainya. Kita harus jadi orang-orang yang bermartabat, terhormat, karena punya reasoning sendiri gitu ya. Saya maunya seperti itu. Nah untuk itulah, makanya silakan Bapak Ibu, ada beberapa ini ya, saya sampaikan di sini bagaimana di Indonesia kita ini orang-orang di Indonesia menggoreng isu tentang Palestina dengan kata-kata yang tidak benar. Misalnya rebut kembali Palestina, penjajahan, pengeboman, pembunuhan, penyiksaan, pengusiran oleh Zionis terjadi di tanah Palestina. Tanah Palestina yang sebelah mana gitu ya? Tanah Palestina tuh adanya di mana gitu, harus jelas. Nah inilah sekali kita belajar sejarah Israel. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, ada tetangga, ada saudara, ada orang-orang yang membantu perjuangan merebut kembali Palestina. Merebut dari mana? Israel merebut Palestina tuh kapan sih? Orang jelas-jelas Israel mendapatkan tanah itu dibagi dua, kok tanahnya dia sendiri dibagi dua. Oleh PBB tahun 1947, Israel dengan terpaksa menerima karena dibagi dua, gitu ya. Dan akhirnya legal secara legalitasnya PBB yang memutuskan, dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya kemarin, legal, apanya yang direbut. Nah, kalau misalnya argumentasinya adalah tahun 1967 Israel merebut Yerusalem Timur, itu direbutnya dari Yordania gitu ya, bukan Palestina. Nah, Yordanianya sekarang udah baik-baik aja sama Israel gitu ya, udah berkawan, sudah berhubungan damai, bahkan Gaza pun yang diambil dari Mesir, Israel pun sudah berhubungan baik dengan Mesir. Nah, kenapa sekarang kita harus recokin mereka dengan alasan-alasan
klaim-klaim yang nggak jelas. Nah, jadi ini Bapak Ibu harus bisa menelaah gitu ya kalimat-kalimat yang mereka pakai untuk mencari dana, cari donasi. Nah, seperti ini. Ini foto-foto yang bisa ada dari tahun kemarin, tahun lebaran 10 tahun lalu mungkin ya. Karena kan 73 tahun nih pengungsinya. Ya rumah rontok tahun berapa dibiarin begini aja. Sementara nih Gaza butuh obat-obatan. Dalam waktu berapa hari nih, mereka tuh sudah bisa mengumpulkan dana 120 juta. Ini INH, ini ACT, ini INH ini bersama Hussein Gaza ya. Hussein Gaza yang tadi bikin berita misinformasi. Nah, sementara tahun 2019 mereka berhasil mengumpulkan donasi 650 juta untuk membantu Palestina. Lalu ini ada dari mana ini saya lupa. Ini dari Nusantara Palestina Center, Bang Onim. Jadi Bapak Ibu mau mendonasi kepada Palestina no problem, silakan aja. Cuma asal tahu sendirilah, UMR Palestina tuh jauh lebih tinggi daripada UMR Indonesia. Orang Arab Palestina yang kerja di Israel gajinya jauh lebih gede dari gaji standar di Indonesia, standar pegawai ya seperti itu. Jadi ya kita yang lemah malah membantu yang sudah punya gaji tinggi, sudah kuat. Jadi mikir dulu gitu, bukan berarti Anda tidak boleh berdonasi, silakan aja, cuma cek juga. Nah, ini saya sudah pernah wawancara dengan aktivis Palestina namanya Basem Eid tentang donasi Palestina ini. Dia mempertanyakan juga ngapain orang Indonesia mendonasi ke Palestina, gitu ya. Anda bisa dengar sendiri, Anda bisa simak sendiri wawancaranya. Jangan sampai tujuan saya menginformasikan fakta-fakta adalah agar Anda memahami sebetulnya apa yang terjadi di Israel dan Palestina.